Ini karena mic-nya ada satu, jadi mohon maaf kalau kita bergantian-gantian ya teman-teman. Tapi ini aku usahain biar suaranya semuanya bisa terdengar. Oke, tadi sebenarnya sudah diperkenalkan ya oleh Bapak Moderator. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin masih ada yang belum kedengeran tadi. Tadi ada yang baru masuk juga ya. Iya, betul banget. Jadi kita perkenalkan. Iya, nanti siapa sih bidadari cantik yang ada di depan gitu kan. Oke, langsung aja. Siapa sih Kak namanya dan dari program studi apa? Halo semuanya, kenalin aku Nika dari jurusan psikologi dan di sebelah saya ada Kak. Ada Neta dari jurusan arsitektur. Halo. Nah, oke. Hari ini kita akan memperkenalkan, kita akan sharing aja ya. Sharing aja Kak, biar gak ngantuk gitu ya. Iya, betul banget. Apalagi masih pagi, jadi harus semangat pagi dong. Joyful, karena pembahasannya bakalan sangat seru banget nih. Betul banget, apalagi kampus Unika ini dikenal dengan Joyful Campus. Nah, jadi kita sharing-sharing aja biar pada nggak ngantuk, biar kita lebih seru juga memperkenalkan kampus Unika tercinta. Oke, boleh silakan Bapak. Ya, ini. Welcome to Joyful Campus. Benar banget. Jadi Unika ini adalah joyful campus. Jadi semuanya harus serba joyful, happy, gembira gitu ya. Oke, silakan Bapak aja. Nah, jadi untuk teman-teman Sobat Unika yang ada di SMA Loyola, mungkin masih belum tahu ya di mana sih lokasi eh, Unika. Itu ada dua. Mungkin Kak Dika bisa membantu. Oh ya, ini sudah ya. Nah, jadi kampus Unika itu ada dua ya, Kak Nika. Unika itu mempunyai dua kampus teman-teman. Yang kampus pertama ini ada di Bendandur, mungkin teman-teman sudah pada tahu juga. Dan kampus duanya ada di BSB City. Dan ada info baru nih Kak, di BSB City itu sudah ditempati oleh dua fakultas nih, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi Pertanian. Iya, dan tentunya nanti untuk perkembangan waktu ke depan pasti akan digunakan lebih aktif lagi untuk fakultas-fakultas yang lain. Silakan, Pak. Nah, ini. Menurut teman-teman di sini, aku ingin bertanya ya, apa sih penunjang atau yang menjadikan pertimbangan untuk masuk ke jenjang universitas? Apakah salah satunya adalah fasilitas? Ya, oke. Nah, yang ada di layar ini teman-teman, itu hanya sedikit fasilitas yang diberikan oleh Unika untuk mensupport kegiatan mahasiswanya, entah itu dari bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jadi generasi Z, siapa yang suka ke kafe, nongkrong-nongkrong, betul banget, atau sambil baca-baca buku nih, biasanya yang suka baca novel juga banyak ya, Kak. Nah, di Unika itu punya library cafe, di mana teman-teman nanti kalau sudah menjadi mahasiswa di Unika bisa banget untuk baca-baca, ngerjain tugas, sambil ngopi-ngopi tentunya. Dan juga library cafe Unika ini Instagramable banget teman-teman, jadi juga bisa sambil Instagraman ya. Betul banget. Aku sering nih Kak ke library cafe sambil nge-story IG, sambil nugas-nugas. Aduh, Lagi sambil ngadem ya, Kak. wifi full lagi. Oh, betul banget tuh, Kak. Jadi, library cafe ini pokoknya cocok banget nih untuk anak muda seperti kita. Nah, terus selanjutnya ada apa nih, Kak? Ada sport hall. Nah, sport hallnya Unika ini tuh sudah bersaraf internasional. Dan pada tahun 2019 juga ini tuh sport hallnya Unika pernah digunakan untuk ASEAN School Games. Dan baru seminggu yang lalu ya Kak, berarti itu diadakan Pemprov Basket
Jawa Tengah. Jadi ini universitas yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini juga fun fact-nya nih, Kak. Jadi tim basket putri Unika itu dari Pemprov meraih juara 1 atau medali emas. Jadi ini hebat banget ya. Tim basketnya Unika juga jago-jago. Nah, tentunya di sini juga ada lab komputer di mana teman-teman kalau mau ngerjain tugas tapi takut kayaknya laptop lagi rusak nih atau belum lupa bawa laptop atau memang belum waktunya untuk beli laptop tapi lagi butuh komputer atau laptop. Nah, di sini juga disediain lab komputer. Oke, silakan Bapak. Nah, kita mau membagikan, iya betul banget. Harus unik Kak gitu. Ini nih fun facts-nya ya. Boleh kita bacain sedikit tentang fun facts. Kenapa sih harus memilih Unika Sugio Pranoto? Jadi Unika Sugio Pranoto Semarang merupakan PTS pertama di Jawa Tengah yang terakreditasi A versi BAN PT. Nah ini ada apa lagi nih Kak? Nah, Unika Sugio Pranoto juga ini merupakan PTS terbaik loh teman-teman se-Jawa Tengah versi Kemendikbud tahun 2019 dan tahun 2020. Tentunya ini baru beberapa fakta menarik tentang Unika ya teman-teman. Karena masih banyak banget fakta-fakta menarik tentang Unika. Kenapa sih teman-teman harus memilih Unika Sugio Pranoto Semarang untuk universitas pilihannya? Nah ini banyak banget fakta menariknya nih teman-teman bisa baca beberapa fakta menarik yang ada di layar. Oke, selanjutnya. Oke, apa sih yang ada di layar ini? Nah, menjadi mahasiswa Unika itu kan harus joyful, harus aktif. Nah, kampus ini memberikan berbagai kegiatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih bersemangat gitu. Nah, ini yang pertama ada pembekalan terpadu mahasiswa baru atau nama bekennya ospek ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru ya biasanya. Yang kedua ini ada Rising the Grateful Winner atau ATGW. Lah, menjadi mahasiswa Unika nanti, teman-teman tuh bakalan diajak, dibimbing dan diajak untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Terus ada apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya ada Student of the Year. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau menjadi mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang terpilih. Boleh banget. Nah, cuman aku nih kalau ngelihat teman-teman yang ada di SMA Loyola ini pastinya pinter-pinter ya. Dan juga nih teman-teman, kalaupun bukan masuk dalam kandidat Student of the Year, itu bukan berarti nggak pinter. Karena mahasiswa Unika tuh pinter-pinter ya, Kak Nika? Aktif-aktif juga ya. Iya, betul banget. Karena juga dari beberapa kegiatan wajib yang tadi sudah disebutkan sama Kak Nika nih, ada PTMB dan juga ATGW. Di mana kegiatan ini, walaupun kegiatan wajib universitas, tapi itu nggak kaku sama sekali teman-teman. Karena sifatnya itu sangat mengajak, merangkul, dan itu tadi juga membimbing mahasiswanya. Tetap joyful ya Kak. Iya, betul banget. Karena Unika itu adalah Joyful Campus. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik nih ingin menjadi kandidat Student of the Year juga bisa mendapatkan benefit student exchange. Tapi tentunya teman-teman, dalam exchange ini nggak cuman mahasiswa yang dari SOTI aja, tapi seluruh mahasiswa itu berkesempatan untuk bisa mengikuti student exchange. Oke, nah ini kerjasama universitas dunia, di mana Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang itu juga bekerja sama di berbagai universitas yang ada di belahan dunia. Ada Belanda, Hong Kong, Korea, Jerman, dan sebagainya. Masih banyak banget nih teman-teman. Nah ini untuk student exchange ya teman-teman. Kita bisa ngelihat kakak tingkat Unika. Seru banget ya Kak Nika. Pakai kimono. Wah, ada yang mungkin pengen ya dari dulu pengen pakai kimono atau student exchange ke Jepang. Bisa banget nih. Ya, joy. Nah, Betul sekali. Oke. Nah, tadi sebenarnya kita udah sempat spill ya, Kak. Iya, tentang betul tadi juga kita sempat spill tentang tim basket Unika. Tapi yang di sini tuh ada apa aja sih, Kak?
banyak banget gitu kegiatannya. Nah, ini dia nih unit kegiatan mahasiswa. Ini baru tingkat universitas ya, belum lagi tingkat jurusan dan fakultas itu bakalan lebih banyak lagi. Di sini teman-teman aku mau tanya, ada yang ikut basket mungkin atau bulu tangkis? Oke, masih malu-malu ya. Tapi tenang, nyanyi. Oke, berarti nanti nanti kalau teman-teman yang sekarang ikut basket, bulu tangkis atau mungkin paduan suara atau bernyanyi, bisa banget ngelanjutin kegiatannya di kuliah nih. Ada unit kegiatan mahasiswa dari basket, bulu tangkis, Gracia Choirs, dan Gracia apa tadi Kak? Gracia Choir dan Kak. Oh, di tingkat universitas aja. Teman-teman juga nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti UKM yang ada di tingkat fakultas dan universitas. Tentunya teman-teman bisa pilih sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman. Nah, ini juga salah satu faktor yang paling penting ya Kak Nika. Kehidupan setelah lulus nih Kak. Ya, kadang tuh ada ketakutan seorang mahasiswa di umur semester tua seperti aku, gimana nanti aku nggak bisa dapat pekerjaan, gimana kalau aku nanti nganggur terlalu lama, ya kan? Nah, tenang aja teman-teman, karena Unika itu menyediakan pusat karir yang tentunya bekerja sama di berbagai perusahaan yang bonafit dan terpercaya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena di pusat Unika ini, pusat karir Unika juga membantu ya Kak, untuk pekerjaan bagi mahasiswa-mahasiswa Unika. Sekali. Nah, dari sini juga ada beberapa perusahaan yang tertera di layar, ada BCA, Indofood, Garuda Food, dan sebagainya. Ini baru beberapa aja, teman-teman. Tentunya masih banyak lagi yang sudah bekerja sama dengan Pusat Karir Unika. Nah, ini nih, Kak. Mau jadi apa nih? Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Ini juga tertera di buku ungu yang lagi dipegang sama teman-teman. Mau jadi apa? Di sini aku pengen ngajak tanya-tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Atau kalau yang di Zoom juga boleh banget untuk ikut menjawab. Kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan, teman-teman udah tahu belum mau jadi apa? Atau mau cita-citanya itu bekerja di mana? Ada yang tahu? Boleh raise hand? Atau aku pilih aja nih? Kita pilih aja ya. Coba nih kakaknya yang ada di depanku pakai baju biru. Iya. Yeah. Namanya siapa Kak? Melvin. Oh Melvin. Oke. Kak Melvin udah tahu belum kira-kira 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa? Atau cita-citanya tuh mau bekerja di mana? Jadi dokter. Mulia sekali ya. Orang-orang. Betul banget. Oke, satu lagi. Ada yang mau nyoba jawab? Ada yang sudah tahu? Atau kalau belum tahu nggak apa-apa ya, jawab aja belum tahu. Atau mungkin ada yang mau jadi orang kaya? Semua, semua ya. Mungkin yang mau jadi YouTuber, Atta Halilintar, siapa tahu bisa ngalahin Atta Halilintar kan? Ada yang raise hand? Oh, iya. Yeah. Siapa ini nama kakaknya? Boleh berkenalan dulu dong. Oke, Kak Niko udah tahu belum kira-kira mau jadi apa? Yang penting di IT itu. Penting di IT. Pinter IT berarti nanti ini. Pinter ngoding. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, ini pertanyaan kamu mau jadi apa itu penting banget teman-teman. Karena banyak ini ya, masalah mahasiswa yang ngerasa salah jurusan. Itu gimana sih Kak? Coba jelasin dong. Biasanya awal-awal tuh pengennya ini, nanti pas semester tengah, aduh kok salah jurusan ya. Mau ngulang kok tanggung, mau lulus, mau dilanjutin tapi kok nggak kuat. Ya. Masalah yang udah lumrah banget teman-teman di ranah mahasiswa. Tapi tuh dampaknya tuh besar banget. Karena udah telanjur masuk, udah nyemplung, udah basah. Tapi kalau mau balik lagi juga udah nanggung banget. Tenang aja, mungkin masih ada yang bingung kan.
duh nanti pengen jadi apa, kuliahnya gimana, mau ngambil jurusan apa. Tapi tenang aja, karena Unika itu mengadakan eh, tes minat dan bakat. Jadi teman-teman yang masih bingung nih, nanti kuliah mau jurusan apa gitu, datang aja ke Unika di PPT, Pusat Psikologi Terapan, untuk mengikut minat dan bakat. Dan Teman-teman, penting banget ya untuk mengetahui passion dan minat kita tuh ada di bidang apa. Tapi betul banget Kak Nika. Tapi kalau teman-teman udah tahu nih kira-kira mau jadi apa, kayak contohnya tadi Kak Melvin mau jadi dokter ya kan. Nah, ini kita dari Unika itu mempunyai 10 fakultas yang terdiri dari 26 program studi. Nah, tentunya ini bidangnya pasti beda-beda ya, teman-teman. Ini banyak sekali nih, Kak. Ada kedokteran nih, Kak Melvin boleh banget nih daftar di kedokteran Unika. Tadi juga yang suka IT, ada teknik informatika, sistem informasi, dan sebagainya masih banyak sekali. Oke, ini pasti yang penting banget nih Kak Nika. Mungkin sudah ditunggu-tunggu gitu. Coba bisa bantu jelaskan Kak Nika? nah, Unika ini memiliki beasiswa masuk yang terdiri dari 5, ada prestasi akademik, beasiswa prestasi akademik, beasiswa prestasi olahraga, beasiswa paroki, Laudato Si, dan KI. Ya, Nah, untuk prestasi akademik, bisa di next. Nah, jalur beasiswa prestasi akademik ini teman-teman hanya membutuhkan nilai rapot kelas 10 dan kelas 11, semester 1 dan semester 2-nya ya. Dan yang memiliki rata-rata minimal 75%, 75, teman-teman tuh sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung dari mulai 25% hingga 100%. Nah, bisa next. Ya, ini yang jalur prestasi olahraga. Nah, teman-teman yang tadi mengikuti kegiatan lomba-lomba dari kan olahraga dan memiliki sertifikat penghargaan, ya. Iya. Teman-teman nih bisa mendaftarkan diri melalui jalur beasiswa prestasi olahraga dengan minimal rata-rata nilai rapot keseluruhan itu 70 dan diikuti dengan sertifikat penghargaan tersebut ya. Nah, teman-teman nanti bisa mendapat dengan rata-rata 70 ini, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dari 25% hingga 100%. nah, oke teman-teman, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita menjelaskan jalur beasiswa masuk yaitu prestasi akademik dan olahraga? Nah, di sini aku boleh tanya dong, di sini yang ada di ruangan ini itu kelas berapa aja ya? 10, 11, 12 juga ada. Oh, ada berarti campur ya, Kak. Nah, jadi kenapa kita merekomendasikan jalur beasiswa? Karena ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang nanti menjadi fresh graduate atau baru lulus dari SMA untuk langsung aja mendaftar tanpa tes. Jadi cukup menggunakan nilai rapot kelas 10 dan 11 semester 1 2. Jadi ini tanpa tes ya, teman-teman. Teman-teman sudah bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa uang gedung mulai dari 25% hingga 100%. Wow, aku pengen banget deh mengulang. Sayang banget sih Kak Nika, aku itu soalnya telat daftar, jadi aku menggunakan jalur reguler. Jadi kayak aku kalau pas udah tahu jalur prestasi akademi dan olahraga itu sayang banget, padahal bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa uang gedung. Nah, itu teman-teman. Tapi nih untuk teman-teman yang mau memasuki fakultas kedokteran, itu juga ada jalur reguler khusus kedokteran, di mana ada 4 tahap tes ya teman-teman, yaitu tes kepribadian, tes akademik, tes kesehatan, dan juga wawancara. Oke, bisa langsung nih. Ya, ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah ingin langsung mendaftar ke Unika, teman-teman nih bisa masuk
Mungkin di next, Kak. Oh iya, jadi Unika kita buka pendaftaran yang tadi September kemarin. Teman-teman udah bisa langsung daftar aja nih karena sudah dibuka dari 1 September kemarin. Unika Siga Pranata Semarang telah memberikan beasiswa masuk sebesar 12,9 miliar untuk 1.087 mahasiswa di tahun 2021. Ini baru 2021 ya teman-teman. Karena betul tahun depan nih 2023. Siapa tahu teman-teman yang kelas 12 di sini itu giliran waktunya ya kan. Uang gedung dari Unika. Betul, lebih tepatnya beasiswa masuk ya Kak Nika. Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di Zoom ini pengen kepoin tentang informasi seputar Unika atau gimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di program studi yang ada di Unika, gimana sih mahasiswanya cantik atau enggak gitu kan. Apa aja gitu ya Kak di Unika. Boleh kepoin dong, boleh kepoin Instagramnya di @unikamenyapa dan @unika.sugiopranoto. Banget. Nah, ini juga ada YouTube juga, Facebook, dan juga TikTok. Jadi teman-teman kalau mau kepoin bisa langsung aja, apalagi follow ya, boleh banget tuh. Oke, nah ini juga ada website kami di pmb.unika.ac.id ya. Oke, nah sudah. Mungkin teman-teman online, teman-teman bisa langsung website ini ya di unika.unika.ac.id. Langsung daftar di Guru BK ya. Boleh banget. Oke, nah itu tadi kita sudah memperkenalkan sedikit informasi tentang Unika. Boleh dong teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini maupun di Zoom, kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan banget, boleh banget. Siapa tahu mau bertanya lebih lanjut tentang beasiswa, ya kan? Atau program studi, nah boleh banget nih. Sambil kita menunggu yang mau bertanya, tapi langsung aja, oh ya Ibu. Oh ya, baik. Oke. Oke. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Ini mungkin penting banget ya pertanyaan kalau misalnya ada yang belum jelas atau belum clear, bisa salah paham ya Kak Nika. Jadi untuk peringkat dari nilai rapot tadi itu bukan berdasarkan peringkat yang ada di sekolah ataupun peringkat dari program studi. Tapi peringkat itu adalah range nilai yang nanti tentunya akan dihitung oleh sistem ya teman-teman. Jadi perhitungan peringkat itu bukan dihitung melalui, oh aku di sekolah peringkat 5 gitu misalnya. Enggak teman-teman, tenang aja karena akan dihitung range nilainya itu berdasarkan sistem. Jadi semua bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa uang gedung mulai dari 25% atau mungkin kalau nilainya tinggi-tinggi itu bisa jadi 100%. Bebas uang gedung. Begitu teman-teman. Apakah sudah menjawab? Boleh di Ya, apakah sudah menjawab Bu Endang? Sambil menunggu respon dari Bu Endang, aku sini juga mau menjawab tadi untuk syarat jalur prestasi ya dari Pak Joko. Oke. Jadi untuk syarat jalur prestasi ini sebenarnya namanya jalur beasiswa ya. Di mana terdiri dari 2 jenis yaitu tadi jalur prestasi akademik dan juga jalur prestasi olahraga. Di mana keduanya ini syaratnya itu tidak jauh, tidak beda, tidak terlalu jauh bedanya.
hanya menggunakan yang kalau misalnya prestasi akademik itu hanya menggunakan nilai raport kelas 10 dan 11 semester 1 2 itu total ada 4 semester ya teman-teman, kelas 12 tidak perlu. Nah, dengan rata-rata keseluruhan itu 75. Sementara kalau jalur prestasi olahraga itu tidak jauh beda, juga menggunakan nilai rapot kelas 10 dan 11 semester 1 dan 2 dengan rata-rata keseluruhannya itu 70. Dari bidang olahraga itu. Nah, itu sudah bisa mendapatkan atau berkesempatan untuk mendapat uang gedung, beasiswa uang gedung mulai dari 25% hingga 100% gitu, teman-teman. Oke, apakah sudah menjawab Pak Joko? Sedang. Oh ya, baik Ibu. Oke, mungkin yang ada di ruang ini boleh langsung raise hand ya. Atau kalau sambil nunggu nih masih malu-malu bertanya gitu, kita boleh sharing-sharing dikit ya. Boleh dong Kak, kalau di psikologi itu ada apa aja sih Kak? Kok milih psikologi Unika? Nah, psikologi itu kan bagi yang belum tahu ya, psikologi itu kita nanti belajar tentang mendeteksi ya istilahnya, mendeteksi perilaku manusia. Jadi banyak banget nih di psikologi peminatannya, ada psikologi kesehatan, psikologi industri yang ingin menjadi HRD mungkin. Nah, itu bisa nih nanti milih peminatan psikologi industri. Terus ada psikologi sosial. Nah, bagi yang ingin mengurusi kehidupan masyarakat, teman-teman bisa nih nanti ambil peminatan di psikologi sosial. Gitu. Dan kalau kakak nih di arsitek, kegiatannya apa aja sih? Oke, jadi arsitektur Unika Sugiyo Pranoto Semarang ini menurutku salah satu program studi arsitektur terbaik ya di universitas. Ini bukan di Unika ya, bukan terbaik di Unika, tapi dari seluruh universitas. Itu arsitektur Unika Sugiyo Pranoto Semarang itu salah satu program studi arsitektur terbaik. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pertama, mata kuliahnya itu lengkap, teman-teman. Mata kuliah pilihannya tuh lengkap sekali. Teman-teman yang mau masuk arsitektur tapi juga mau belajar desain interior, bisa. Mau jadi arsitektur taman, boleh banget nih, bisa. Atau teman-teman yang mau masuk arsitektur tapi suka bidang IT. Ada mata kuliah yang namanya komputasi arsitektur, di mana teman-teman bisa mendesain dengan menggunakan programming komputer. Jadi yang mendesain itu bukan kitanya hanya memprogram, tapi yang memberikan visual bangunannya itu adalah komputernya itu sendiri. Nah, itu sudah ada di Unika, teman-teman, di mana tidak semua universitas itu memiliki mata kuliah komputasi. Nah, ini salah satu kelebihannya ya, Kak Nika, di mana arsitektur Unika Sugiyo Pranoto Semarang itu tidak hanya mengajarkan mahasiswanya untuk membangun bangunan aja, tetapi juga mementingkan keadaan lingkungan sekitar. Bagaimana sih cara kita meminimalisir kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Kalau aku ngomong arsitektur itu nggak merusak lingkungan itu pasti bohong ya. Tapi gimana sih kita meminimalisir kerusakan lingkungan sekecil mungkin atau malah hasil dari pembangunan itu bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar atau yang bisa dinamakan arsitektur ekologis. Ini juga salah satu faktor yang paling ditekankan oleh arsitektur Unika Sugiyo Pranoto Semarang, di mana kita menjadikan seorang arsitek itu yang peduli pada lingkungan sekitar. Betul banget Kak Nika. Nah ini juga bukan cuman arsitektur aja loh Kak Nika, karena Unika ini juga punya namanya integritas ekologis, di mana gak cuman arsitektur aja Kak. Jadi hampir semuanya yang berhubungan dengan lingkungan itu pasti di Unika memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jadi nggak heran kalau nanti teman-teman masuk Unika itu pasti ada mempelajari tentang bagaimana memelihara lingkungan sekitar. Seperti itu.
Oke, oke, bagaimana? Oh, beasiswa uang gedung. Oke. Nah, jadi mungkin untuk terkait ini, Kita kakak yang cantik di sebelah sini ada Kak Dika, silahkan. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Bu Endang. Mungkin Bu Endang tadi menanyakan terkait dengan pendaftaran di Unika. Pastinya teman-teman nanti sudah dinyatakan diterima terlebih dahulu di Unika untuk bisa mendapatkan beasiswa uang gedung melalui jalur prestasi akademik maupun olahraga. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada saudara yang bekerja ya di Unika. Jadi kalau misalnya bekerja berarti sudah menjadi bagian dari Unika, nanti bisa dikomunikasikan ke bagian promosi kami. Ya, karena ini posisinya mungkin ada ayah atau ibunya yang bekerja di Unika. Tapi sebagai informasi, kalau misalnya kakaknya alumni Unika atau orang tuanya misalnya alumni Unika, memang potongan tidak bisa digabungkan. Potongan itu hanya berlaku di jalur reguler saja. Jadi teman-teman ini yang posisi kelas 12 ini bisa mendapatkan potongan hanya berdasarkan dengan nilai rapot saja. Karena untuk potongan nilai rapot, rata-rata 7,5 itu sudah mendapatkan potongan 25%. Kalau saudara kandung atau orang tua alumni itu hanya 15%. Memang lebih besar untuk teman-teman diikutkan di jalur prestasi akademik. Jadi memang tidak bisa digabungkan. Seperti itu. Tapi kalau yang di pertanyaannya Bu Endang mungkin yang bekerja menjadi bagian sudah jadi anggota keluarga besar Unika nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak promosi kami. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu Endang. Ya, baik. Untuk potongan saudara kandung atau orang tua alumni ini yang berkaitan yang masih satu darah. Jadinya orang tua punya anak gitu ya. Jadi bukan kalau om, tante, bude, pak de, mungkin tetangganya yang sudah dianggap seperti anak sendiri itu memang tidak bisa digabungkan, tidak bisa mendapatkan potongan. Jadi yang sudah dalam satu kakak itu yang bisa mendapatkan potongan. Potongan satu saudara kandung 15%, dua saudara kandung 25%, dan tiga saudara kandung adalah 30%. Ya, jadinya hanya nanti misalnya Kak, kalau kakak saya semuanya alumni Unika ada 4, apakah potongannya bertambah lagi? Seandainya seperti itu tidak, tetap di 30% maksimal gitu. Tapi karena ini yang hadir di sini teman-teman kelas 10, 11, 12, kami sangat mengharapkan untuk melakukan pendaftarannya yang melalui nilai rapot seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari kita. Terima kasih. Ada lagi teman-teman di sini yang di ruangan ini yang ingin bertanya, mungkin nanti Kak Neta atau Kak Nika mungkin bisa bercerita dinamikanya kuliah di Unika tuh gimana sih Kak? Dosennya gimana sih Kak? Kita sharing-sharing ya Kak Neta sama Kak Nika. Bisa berdiri Kak, biar jelas suaranya, nanti kita bantu jawab dari sini. Baik, saya bantu jawab ya, Kak Michael ya. Oh, Kak Mikael, oke. Untuk prestasi olahraganya itu di semua bidang, Kak. Di semua jenis olahraga, yang penting olahraga. Dan
Untuk sertifikatnya itu mulai dari kota sampai internasional yang bisa digunakan. Begitu. Dan kota atau kabupaten sampai internasional. Begitu. Apakah menjawab? Terima kasih, Kak Mikael. Saya tambahkan juga untuk sertifikat kejuaraan ini berlakunya teman-teman pada waktu SMA. Jadi mungkin eventnya Kak, aku tuh dulu atletnya di SMP, apakah sertifikatnya bisa dipakai? Ya, mohon maaf, belum bisa. Jadinya sertifikat ini berlaku teman-teman pada saat di SMA. Ya, selama Kakak masuk di sini kan berarti tahun 2020. Jadi berlakunya di tahun 2020 untuk sertifikatnya. Gitu. Sampai nanti Kakak lulus di tahun 2023. Ya. Sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oh, yes. Oh, mungkin tadi dari Bapak ada perwakilan dari orang tua. Baik. Bapak sebelumnya dari paroki mana mungkin saya? Oh, Kristus Raja Ungaran, dari Ungaran. Sama Pak, saya dari Ungaran juga. Oh ya. Oke, baik. Untuk beasiswa paroki, memang nanti teman-teman ini bisa, Pak. Kita banyak sekali untuk kesempatan teman-teman, khususnya di kelas 12. Salah satu persyaratannya memang dinyatakan, diterima di Unika dulu, pakai jalur prestasi akademik atau olahraga. Setelah dinyatakan, teman-teman nanti bisa pengajuan melalui beasiswa paroki dengan melampirkan surat rekomendasi dari Romo Paroki. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Romo Paroki, bisa kita bantu, nanti kita sambungkan atau kita bantu ke bagian kebeasiswaan. Untuk paroki ini memang setiap kuotanya hanya terbatas di setiap masing-masing parokinya. Jadi mungkin kesempatan kalau di awal ini segera saja nanti berkesempatan untuk mendapatkan bebas uang gedung di UPP. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Ya, oke. Berarti ini kakaknya mau menjadi psikolog gitu ya? Oke. Nah, di kalau mau jadi psikolog tentu harus mengikuti S2, Kak. S2 di S2 Magister Profesi Psikolog. Jadi nanti setelah selesai dengan S1, nanti kakaknya bisa mengikuti untuk S2 di Magister Profesi Psikolog begitu. Tambahan, prosesnya memang untuk menjadi seorang psikolog itu harus melalui S1-nya dulu. S1-nya di sarjana psikologi, teman-teman mungkin nanti bisa ke peminatan ke klinis, karena biasanya nanti ke klinis itu bisa langsung masuk ke S2-nya di Magister Profesi Psikologi. Dan sebagai informasi, kalau misalnya nih kakaknya ingin menjadi seorang psikolog, di Unika ini kan sudah ada S2-nya. Karena di Jawa Tengah ini untuk menyelenggarakan untuk profesi psikologi, magister kita hanya 2 di Jawa Tengah. Salah satunya di Unika Sugiyo Pranoto. Jadi nanti kalau misalnya kakak pengen menjadi seorang psikolog bisa lanjut nih dari S1 ke S2 di psikologi Unika. Seperti itu. Baik, kalau ini tergantung dari pilihan kakak sendiri ya. Jadi kalau misalnya kepengen, pastinya untuk menjadi psikolog memang nanti harus gelarnya harus melakukan sekolah dulu di S2. Kalau misalnya kakak misalnya, oke 1 sampai 2 tahun setelah lulus, mungkin bekerja tempat lain dulu, setelah itu ingin memantapkan menjadi seorang psikolog pun tetap bisa. Yang penting kan nanti S2-nya diselesaikan dulu untuk bisa menjadi seorang psikolog. Gitu. Seperti itu kakak. Ya, baik, terima kasih. Belum ada ya. Itu
Nah, ini mumpung masih ada waktu ya, Bapak Moderator. Masih ada waktu? Atau Ibu masih ada waktu? Iya. Oke. Nah, sambil menunggu mungkin masih ada yang mau bertanya. Kita boleh sharing-sharing lagi yuk nih. Nah, jadi kalau kamu sendiri, pendapat kamu tentang mengikuti kegiatan di Unika. Contohnya kayak tadi PTMB atau ATGW. Itu kan biasanya stigma orang-orang tentang ospek itu menyeramkan gitu. Kakak tingkatnya seram ya kan? Atau malah takut sama dosennya langsung kan. Nah, kalau menurut kamu pas kamu ikut PTMB kebetulan kan kamu ikutnya pas online ya, pas pandemi. Nah, itu gimana nih kesan-kesannya mengikuti PTMB di Unika? Oke, first of all, seru banget sih PTMB di Unika walaupun online ya. Jadi walaupun online tetap acaranya tetap berlangsung dengan meriah dan juga tenang aja kakak-kakaknya itu ramah banget, seru-seru banget, merangkul banget karena di Unika sendiri itu kan semua kakak-kakaknya dari tingkat mungkin yang paling tua sampai yang masih maba, kita itu semuanya saudara teman-teman. Solid. Jadi nggak ada tuh istilah aku cutting nih, aku harus aku mau minta tertinggi itu nggak ada di Unika teman-teman. Kita bakalan dirangkul oleh kakak tingkatnya juga bakalan ayo sini gitu, aku ajarin gitu, nggak usah takut begitu. Itu sih kesan-kesannya kalau dari aku selama di PTMB pas online gitu kak. Padahal itu online ya Kak Dika ya. Iya. Karena ini nih waktunya untuk teman-teman di SMA Loyola mumpung sekarang sudah offline. Kemarin ada konsernya juga ya Kak. Seru banget. Aku juga jujur mengalami PTMB offline nih Kak. Dan menurut aku juga seru banget. Malah aku tuh kaget. Ini kakak-kakaknya nggak ada yang mau marahin aku kayak gitu. Kayak karena mereka itu semuanya welcome banget. Apalagi Unika ini joyful campus Kak. Bukan cuman lingkungannya aja, tetapi semua orang yang ada di Unika. Nah, di sini sudah ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Julia. Oke, selamat pagi. Apakah bisa dijelaskan mengenai sistem pembiayaan perkuliahan di Unika? Oke. Nah, jadi aku bakal jelaskan ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen tahu tentang pembiayaan di Unika. Jadi untuk teman-teman tadi kita sudah menyarankan untuk masuk melalui jalur beasiswa, di mana dari biaya pendaftarannya sendiri itu 150.000. Lalu untuk pembayaran dari program studinya itu, UPP itu tergantung dari program studinya ya teman-teman, karena UPP atau uang gedung itu pasti berbeda-beda. Dari yang arsitektur atau DKV itu udah beda, jadi tidak semua program studi itu memiliki biaya uang gedung yang sama. Nah, tapi pembayarannya atau sistem pembayaran untuk uang gedungnya itu gimana Kak? Karena kan itu dibayar di awal. Nah, jadi untuk pembayaran uang gedung sendiri kita memberikan 3 tahap pembayaran. Di mana 3 tahap ini meliputi tahap pertama itu 30% dari UPP yang 20%. Oh ya, baiklah. Nah, jadi revisi ya teman-teman. Jadi 20% dari UPP yang harus dibayarkan beserta biaya inisiasi. Mungkin teman-teman yang lihat di flyer ada yang bertanya-tanya biaya inisiasi itu apa? Biaya inisiasi itu biaya esensialnya teman-teman atau lain-lainnya seperti jas alma mater, pembuatan KTM dan lain-lainnya. Dan juga ada terus juga ada di tahap kedua ini yang mencakup UPP yang harus dibayarkan itu 50% dan tahap ketiga ini sisa dari UPP yang harus dilunaskan, teman-teman. Nah, itu untuk pembayaran tahap awalnya. Lalu bagaimana dengan pembiayaan untuk setelah menjadi semester-semester yang berkelanjutan nih teman-teman, semester 2, 3, 4, dan sebagainya. Itu akan dihitung per SKS, kecuali fakultas kedokteran ya teman-teman. Jadi ada biaya per SKS,
biaya UKP dan juga kemahasiswaan yang perlu dibayarkan per semester. Nah, tentunya di sini bisa dibayarkan melalui M-Banking ya teman-teman. M-Banking apapun bisa menggunakan virtual account dari Maybank dan BCA. Jadi kalau misalnya itu dari rekening bank lain bisa banget langsung ditransfer dengan nomor rekening biasa ya teman-teman. Nah, terus oh ya, satu SKS-nya itu sekarang 250.000. Jadi itu akan dihitung per SKS. Nah, mungkin teman-teman yang mau mendaftar di kedokteran ini memang lebih beda daripada program studi yang lain. Karena biaya kedokteran sendiri itu tidak dihitung per SKS, tapi dihitung per semester. Karena kedokteran itu atau UKT ya teman-teman, uang kuliah tunggal. Nah, karena kedokteran sendiri itu tidak menganut sistem SKS, melainkan sistem blok. Nah, untuk rincian biaya yang lebih lanjut, teman-teman bisa banget untuk melihat belakang flyer, itu sudah ada rinciannya. Atau di website kita di unika.ac.id. Oke. Mungkin Kak Dika bisa nambahin kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, buat informasi teman-teman ini nanti mungkin yang di Zoom mungkin belum tahu rincian biayanya. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat saja langsung di link kami di www.unika.ac.id. Di situ sudah ada informasi terkait biaya. Dan tadi benar yang disampaikan Kak Neta, untuk proporsi biayanya kita bagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama 20% terlebih dahulu ditambah biaya inisiasi, biaya UKP dan kemahasiswaan, tahap kedua 50% dan tahap ketiga adalah 30%. Ya, itu untuk teman-teman nanti masuk di awal. Dan nanti kalau teman-teman sudah menjadi bagian dari Unika, yang disampaikan Kak Neta, per SKS-nya, per semesternya nanti pembayaran berupa UKP, seperti teman-teman SPP kalau di sini, ditambah dengan biaya per SKS, dan ada biaya kemahasiswaan yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin yang di room ini yang ingin bertanya lagi. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini yang terbaru ya, teman-teman kelas 10 ini berarti belum menentukan untuk jurusannya. Nanti di kelas 11. Seperti itu untuk jurusannya. Oke. Apakah tadi kan yang kita sampaikan di Unika ini kan ada beberapa program studi yang bisa lintas jurusan. Ataupun teman-teman yang kalau misalnya dari kedokteran itu harus dari IPA. Teknologi pertanian itu harus dari IPA, seperti teknologi pangan, NTK, Food for Beauty, real itu juga harus dari IPA. Apakah teman-teman yang kampus Merdeka ini nanti bisa masuk seperti itu? Oke, tetap nanti kita fasilitasi, tetap nanti akan kami lihat dulu nilainya, karena memang yang digunakan kan nilai rapot, nilai kelas 10 dan nilai kelas 11. Tetap teman-teman masih berkesempatan juga untuk bisa masuk di Unika, walaupun ini kurikulumnya Merdeka. Nanti kita lihat, tetap kita lihat nanti teman-teman yang kelas 10 ini yang nanti di kelas 12 nantinya, tetap nanti kita bisa lihat. Misalnya kepengen di kedokteran, kelas 10-nya misalnya dari belum ada penjurusannya, tapi kelas 11-nya kita lihat dulu nih, kakak ambilnya program-program yang saintek apa enggak, gitu. Karena memang misalnya menjadi seorang dokter memang dibutuhkan untuk nilai-nilai nanti yang di saintek, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, itu pasti. Kalau misalnya nih, Kak, aku kepengen masuk psikologi, tapi mungkin aku bisa nggak sih nih masuk dari bahasa? Tetap bisa. Di kami ini bisa lintas jurusan. Jadi kalau teman-teman yang dari IPA, itu yang tadi saya sampaikan. Tapi kelas 11-nya ya berarti ya, seperti di kedokteran, seperti di NTK, teknologi pangan,
Food for Beauty dan rekayasa infrastruktur lingkungan. Selebihnya itu bisa lintas jurusan. Seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab, Kakak. Ya, terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk informasinya. Jadi seperti ini, catatan seperti ini kan juga bisa menjadi wadah kami untuk informasi ke tingkat universitas kami. Tetapi mungkin bisa dilihat mungkin kalau untuk yang fakultas-fakultas yang membutuhkan seperti pelajaran saintek, memang kita harus lihat dulu. Tetapi kalau tadi informasi dari Ibu, ini menjadi catatan kami karena ternyata kalau kurikulum Merdeka ini sampai kelas 11-12 tidak ada jurusannya ya Ibu ya. Oke, baik. Nanti teman-teman yang mendapatkan kurikulum Merdeka ini nanti bisa menjadi catatan kami, Bu, untuk informasi nanti apakah untuk program studi ini yang mensyaratkan untuk pelajaran tertentu. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi teman-teman mungkin, oh ada kakak. Boleh kakak dipersilakan untuk berdiri. Baik, sebagai informasi, kakak tadi kan sudah dinyatakan misalnya diterima, sudah melakukan pendaftaran, prosesnya memang 2 sampai 3 hari sudah pengumuman kakak. Jadi memang sudah langsung bisa diumumkan oleh pihak kami, nanti akan kami sampaikan melalui email informasi kakak ini dapat peringkat keberapa, mendapatkan uang gedungnya berapa, dan jumlah yang dibayarkan berapa, dengan tanggal yang sudah kami tentukan. Karena kan tadi pembayaran itu kan tidak dibayarkan sekaligus. Ada tahap 1, 2, 3. Jadi nanti kakak sudah mendapatkan informasi tanggal-tanggal waktu pembayarannya. Kurang lebih 2 sampai 3. Kalau memang syukur-syukur sudah lengkap, saat itu juga sudah bisa kami umumkan. Seperti itu. Nanti, ya lewat email. Nanti bisa membeli voucher ke Bunia ya. Oke. Guru BK Bunia bisa. Nanti bisa membeli voucher melalui Bunia, melalui pihak sekolah. Tinggal penginputan data diri siswa, upload kelas 10 dan kelas 11. 10-11 semester 1 sampai semester 4. Hanya itu saja. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ini informasi juga yang penting buat teman-teman yang di sini ataupun yang di Zoom, bahwa jika teman-teman diterima di universitas lain, tetapi ini hanya di PTN, ya, melalui 2 jalur saja, di SNPTN ataupun SBMPTN, Unika akan ada pengembalian. Jadi hanya 2 jalur tersebut, Bapak. Jadinya pengembalian Unika akan memotong 25% dari peringkat UPP yang diterima teman-teman. Gitu. Jadi pengembaliannya hanya di SNMPTN dan SBMPTN. Jadi seperti, iya, hanya di negeri saja. Seperti ikatan dinas, politek, mandiri, ataupun universitas swasta lainnya, tidak akan ada pengembalian. Pengembalian hanya di PTN, melalui 2 jalur, SNPTN dan SBMPTN saja. Ya, untuk informasi misalnya, Kak, saya keterima, langsung saja menghubungi hotline kami. Tadi informasi sudah ada media sosial dan hotline, teman-teman langsung bisa konfirmasi melalui online saja, tidak apa-apa, Pak. Bisa. Gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau informasi tersebut, saran kami, Bapak dikomunikasikan dulu ke kami. Bisa melalui surat ataupun informasi datang ke kantor kami, nanti pasti akan ada solusinya, pasti akan ada informasi lebih lanjut. Jadinya lebih baik dikomunikasikan di awal. Jadinya biar kita tahu, mungkin bisa kami catat dulu ataupun informasi melalui surat dan sebagainya, tetap disampaikan. Gitu Pak. Karena juga di kami memang kami buka itu pendaftaran mulai tanggal 1 September nanti sampai tahun depan. Tetapi ini tergantung kuotanya. Karena biasanya kalau program studi pilihan yang favorit pasti kuota juga terbatas. Jadinya kalau lebih dikomunikasikan di kami di awal, alangkah lebih baiknya. Seperti itu. Ya. Masih ada waktu Ibu atau? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman dari SMA Loyola ya untuk kesempatan kami dari Unika Sugio Pranoto Semarang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Zoom juga sudah berkesempatan untuk mendengarkan informasi dari kami. Kami bertiga undur diri dulu. Saya Dika. Saya Nika. Dan Neta. Ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di Unika Sugio Pranoto Semarang. Terima kasih.